Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik dekarbonisasi dan pemanfaatan gas bumi. Pak Arief Widodo, Anda sebagai presidir dari PT Perta Arun Gas, sebelum menyampaikan presentasi, barangkali dijelaskan dulu tentang perusahaan yang Anda pimpin ini. Siap. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kami saat ini posisi beroperasi di Arun, di Lok Sumawe, di mana ini adalah kita menjutilisasi aset-aset mantan dari PT Arun NGL yang terdahulu. Jadi kami merubah sistem yang dulunya kami gunakan untuk ekspor LNG menjadi sekarang receiving terminal LNG, sehingga kami bisa menutilize ataupun menggunakan LNG domestik untuk kita salurkan ke para pengguna ataupun user. Dalam hal ini mungkin yang akan lebih besar PLN. Ini anak perusahaan dari Pertamina atau PN Gas dulu dengan struktur yang baru? Oke, kami adalah di bawah subholding gas, dalam hal ini di bawah PGN dan di bawah Pertagas. Demikian. Oke, iya baik Pak. Silakan untuk menyampaikan presentasi Pak. Baik, terima kasih banyak. Sesuai tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dwi Anggoro Sukarnyanto, bahwa kami dalam hal ini sebagai badan usaha untuk menyampaikan gas-gas domestik, terutama karena posisinya ada di ujung paling barat daripada Indonesia, di mana sebelumnya kita mengekspor LNG dari bumi Aceh. Namun alhamdulillah, walaupun sudah habis kondisi gas alam yang ada di Aceh, kami bisa menutilisasi, merubah posisi daripada PT Arun yang dahulu mengekspor, kita rubah menjadi receiving terminal, di mana pada tahun 2015 sesuai dengan diresmikan oleh Pak Jokowi, kita bisa mengirimkan gas hasil daripada regasifikasi untuk PLN ke Belawan. Perlu diketahui, LNG ataupun gas yang kami regasifikasi ini malah dari ujung timur, dari Papua, dari Tangguh, dibawa oleh kapal, dan kami terima, kami receive di Arun, kemudian kami regasifikasi. Setelah berubah menjadi gas, kami kirimkan ke Belawan dan ke arah Sumatera bagian utara melewati pipa yang dibangun oleh Pertamina Gas sejauh 350 km sampai 555 di daerah industri Seimaki. Nah, setelah itu dalam tahun 2016 kami mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengolah ataupun mendapatkan sertifikat PLB, Pusat Logistik Berikat, di mana nantinya kami bisa menerima LNG dari segala sumber, dalam hal ini adalah dari luar negeri, yang bisa kami manage di situ dan kemudian kami reekspor kembali. Dalam hal ini potensi untuk nantinya meningkatkan perekonomian Aceh setelah berakhirnya masa ExxonMobil dan Arun di bumi Aceh ini, itu apabila menggunakan LNG dari impor, itu akan bisa kita rubah ataupun kita jadikan amonia ataupun H2O2 ataupun hidrogen dengan tujuan ekspor kembali. Itu diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Sebagaimana tadi disampaikan visi misi daripada ISDM, bahwa LNG domestik saat ini baru terutilisasi 8,86% dari total penghasilan gas yang ada di Indonesia. Kami hanya bisa meregas ataupun mengirimkan gas hasil daripada regasifikasi LNG ke PLN itu sejak tahun 2015 sampai 2021, terlihat di sini rata-rata antara 73 sampai 91 mmSCFD. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk merubah ataupun memperbaiki tangki-tangki sisa-sisa daripada Arun yang bisa kita utilisasi, sehingga saat ini untuk 2 tangki sudah kami siapkan dan kami sediakan untuk LNG dari luar negeri. Jadi kami tampung LNG yang akan
buatkan portofolio oleh semua perusahaan internasional yang bisa kami ikat dalam suatu perjanjian dan kemudian akan bisa kita reload kembali atau kita ekspor kembali setelah kita manage dengan baik. Kemudian 2019 sampai 2020 kami sudah bisa mengikat perjanjian dengan PPT Singapura maupun kita juga sudah melakukan proses GUCD, di mana GUCD ini adalah gassing up cooling down yang dilakukan untuk kapal-kapal LNG yang setelah selesai dry docking membutuhkan energi dingin untuk mendinginkan kargo, tangki-tangki kargonya yang ada. Nah, untuk tahun ini dan ke depan kami sudah bekerja sama dengan Total Gas Power Asia untuk pelaksanaan LNG hub-nya dan kemudian juga TNT terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 nantinya kami sudah mengikat perjanjian dengan Kyushu Electric yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas LNG yang ada saat ini yang dipunyai oleh Elman yang kita operasikan di plant site Lok Sumawi. Next. Iya. Nah, mungkin di sini bisa kelihatan slide berikutnya ini adalah di mana kita melakukan regasifikasi khususnya untuk PLN untuk di daerah Belawan maupun daerah Sumatera bagian utara, sehingga gas yang kita kirim itu memang digunakan untuk pembangkit-pembangkit daripada PLN. Untuk LNG Hub, sebagaimana tadi disebutkan, kita juga sudah mengikat perjanjian baik dengan Total, Kyushu, PGN maupun pengguna lain nantinya. Mungkin bisa dilihat di sini alur daripada gas yang kita regasifikasi. Next slide. Di sini bisa kelihatan bahwa regasifikasi plant kita mempunyai kapasitas 405 mm SCFD, yang mana setelah gas kami regas daripada LNG bisa kami kirimkan baik ke pembangkit PLTNG Arun yang ada 2 di sini dengan kapasitas 184 MW maupun 250 MW. Kemudian selain itu kita juga mengirimkan hasil regasifikasi LNG tersebut ke daerah Belawan sejauh 350 km. Di samping itu bisa bertambah jauh kembali ke arah kawasan industri Semangke sejauh 555 km dari arah Arun menuju Belawan dan Semangke. Demikian Pak Payang sudah kami lakukan untuk mendukung proses proses daripada dekarbonisasi menggunakan gas sebanyak-banyaknya. Ya, Pak Arief, kita kan topiknya ada dekarbonisasi dan pemanfaatan gas. Nah, perusahaan yang Anda pimpin ini lebih pada bagaimana pemanfaatan gas. Ini berapa persen ekspor dan dalam negeri, Pak? Produksi dari pihak gas. Ya. Siap. Jadi kami sebagai pelaksana ataupun badan usaha untuk melakukan penggunaan gas dalam domestik itu semua yang dikirim dari LNG tangguh digunakan untuk pembangkit PLN, kemudian juga sebagian sebagai feedstock daripada pupuk Iskandar Muda. Jadi 100% yang kami terima itu semuanya kita gunakan untuk domestik PLN maupun untuk PIM. Namun untuk yang diekspor itu kami menampung rata-rata sekitar 2-3 kargo dengan kapasitas saat ini kargo yang kami terima sekitar 150.000 meter kubik dan akan kita simpan. Kemudian setelah itu karena memang ini adalah kawasan bonded area atau yang kita sebut pusat logistik berikat, bersama dengan teman-teman partner kami baik yang dari Total Gas Power Asia maupun Kyushu Electric nantinya akan di reload kembali atau diekspor kembali oleh mereka setelah kemungkinan besar terkumpul daripada LNG tersebut di tempat kami antara 160 sampai 170.000 meter kubik.
Jadi berapa persen yang diekspor, Pak? Dari total produksi? Kalau yang diekspor dari Pertarung gas. mohon maaf, kami bukan memproduksi. Jadi produksi dari LNG yang ada saat ini di Bumi Aceh sudah tidak ada sama sekali. Artinya kami hanya mengelola storage, kemudian kami kembangkan. Ya, jadi bisa nanti untuk produksi ataupun pengelolaan daripada LNG yang domestik itu hampir dikatakan 90% semuanya untuk domestik, yang 10%-nya baru untuk reekspor kembali. Demikian, Pak. Baik, Pak. Pak Komadi, ini kalau kita lihat gas ini adalah energi fosil yang paling bersih ya. Kita sudah sekian lama menggeser BBM, ingin menggeser BBM ke gas, termasuk transportasi ya. Walaupun belum sukses betul ya. Nah, Anda sebagai pengamat sudah lihat cukup jelas enggak itu kebijakan roadmap kita dalam pengelolaan gas ini agar dimanfaatkan betul gas buat kepentingan nasional untuk bisnis. Tentu saja PLN ya, penting PLN karena dia menanggung listrik bagi kita semua, tapi perusahaan-perusahaan kemudian barangkali rumah tangga juga, sekarang kan sudah mulai untuk rumah tangga juga. Sementara kita ingin agar ini juga membantu proses dekarbonisasi. Silakan, Pak. Iya, saya kira roadmap pemerintah sudah tepat ya, Mas, kalau ditinjau dari beberapa aspek. Tinggal nanti melihat komitmennya, bagaimana realisasi di lapangan, Mas Primus. Karena problem utama di gas untuk saat ini di Indonesia bukan masalah volume produksinya ya, Mas, tetapi lebih masalah ke infrastruktur. Tadi seperti yang disampaikan Pak Anggoro dan Pak Arief, saya kira sebagian besar sekarang sumbernya ada di wilayah timur, Mas, produksinya. Jadi 75-80% ada di wilayah timur. Tadi juga Pak Arief menyampaikan bahwa yang diterima oleh Tirta Arun pun dari Tangguh, gitu, itu dari Papua, gitu, Pak Primus. Jadi sekitar 80% produksi ada di wilayah timur, sementara 80% penggunanya ada di barat, Mas. Jadi infrastruktur menjadi kunci untuk pemanfaatan ini bisa dilakukan. Jadi penggunanya kan sebagian besar ada di wilayah Jawa dan Sumatera ya, Pak Primus. Sementara produksinya sekarang sebagian besar ada di wilayah timur, terutama ada di Papua tadi yang disebut Tangguh oleh Pak Arief, itu ada di wilayah timur. Sehingga memang kuncinya ada di situ. Itu satu, infrastruktur menjadi kunci. Yang kedua, saya kira pricing policy-nya juga akan menjadi kunci, Pak Primus. Jadi sekarang ini kan ada yang namanya Perpres 40 2016 yang saya kira tujuannya Pak Presiden bagus, bahwa nanti untuk meningkatkan daya saing. Ini harga di ujung di capping sekitar $6 per MMBTU, Pak Primus. Artinya berapapun di hulunya, inginnya Pak Presiden di ujungnya ya $6 begitu ya, supaya nanti daya saing kita atau industrinya bagus begitu. Nah, tetapi kalau source-nya dari wilayah barat, Pak Primus, misalkan ada di Sumatera, ada yang di Jawa, itu di kepala sumur udah lebih besar daripada 6 begitu. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan solusi. Bagaimana di kepala sumur sudah 6 tapi di ujungnya diminta 6, kan kemudian selisihnya akan ditanggung oleh siapa? Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama masalah infrastruktur untuk bisa dimanfaatkan antara sumbernya di timur dan di barat. Yang kedua adalah masalah kebijakan harganya begitu ya. Tapi kalau pilihannya bahwa menuju transisi energi ini adalah transisinya, karena memang betul yang disampaikan oleh Pak Primus, gas ini merupakan yang paling bersih, emiternya paling kecil dibandingkan batu bara dan minyak bumi begitu, Pak Primus. Jadi di dalam konteks pilihannya sudah tepat, tetapi ada beberapa catatan yang saya kira perlu diadres oleh pemerintah. Lalu tadi Anda sudah menyebutkan masalah infrastruktur pricing. Kemudian antara supply dan demand di Indonesia, pelaku bisnis itu, kita ada masalah pada sisi supply atau pada demand yang kurang. Kalau saya pantau, demandnya tinggi karena semua pengusaha itu minta gas. Bahkan rumah tangga minta gas juga. Bagaimana? Gas ini agak unik ya. Sebelum ada komitmen pembelian tidak bisa diproduksikan, Pak Primus. Jadi kan tidak seperti minyak yang kemudian bisa ditampung gitu ya. Jadi harus ada komitmen pembelian. Nah, di kita untuk sampai sejauh ini, Pak, konsumennya ada beberapa, paling tidak 3 besar utama ya. Yang pertama tentu untuk power, yaitu listrik, teman-teman PLN. Yang kedua tadi Pak Arief sebut untuk industri pupuk begitu ya. Yang ketiga untuk industri non pupuk yang lain. Nah,
industri itu kemudian tadi di Perpres 40 2016 ada industri yang kemudian tertentu itu mendapatkan harga tertentu, kemudian ada yang non tertentu termasuk industri keramik dan lain-lain begitu yang menggunakan gas. Nah, problemnya Pak Primus, seringkali kan ini komitmen dari teman-teman penggunanya kadang-kadang tidak stabil. Misalnya kita sebut komitmen dari teman-teman Power, PLN begitu. Kalau kita cek di dalam RUPTL, beberapa RUPTL terakhir, itu mereka mengurangi gasnya sangat signifikan Pak Primus. Karena kemarin mungkin batu baranya jauh lebih murah. Nah di RUPTL yang terbaru pun gasnya juga turun signifikan. Karena kemudian RUPTL temanya green begitu ya. Jadi EBT-nya yang lebih banyak. Nah jadi saya kira kalau memang pemerintah komit untuk gas ini sebagai pemberhentian sementara untuk proses transisi, ya harus menyeluruh begitu. Saya kira harus ada mandatori ke teman-teman PLN, ke teman-teman pupuk, ke industri tertentu, bahwa serapannya memang harus ada komitmen tertentu. Karena kalau tidak ada komitmen ya tentu nanti akan berpengaruh terhadap keekonomian proyek di sektor hulunya maupun di tempat perusahaannya Pak Arief. Karena ini juga berkaitan dengan volume, berkaitan dengan hitung-hitungan ekonomi Pak Primus. Jadi segala sesuatunya harus jelas. Ya. Tadi dari angka Pak Dwi tadi ya, Pak Dwi, saya ke Pak Dwi juga. Ini tadi pemanfaatan gas dalam negeri terbesar itu di industri Pak ya, baru kemudian PLN barangkali, kemudian rumah tangga kan masih sangat sedikit. Tapi gimana Pak? Betul. Jadi yang paling besar kan memang ada di dua ya Mas Primus, ada di power, kemudian di industri. Tetapi kalau untuk transportasi dan rumah tangga itu masih sangat terbatas, volumenya masih kecil. Kalau transportasi kan dulu ada program konversi BBM ke BBG yang saya kira relatif masih belum sesuai ekspektasi begitu ya Pak. Jadi penggunanya kan hanya dua armada nih, ada Transjakarta, kemudian sama bajai yang warna biru itu Pak. Kemudian untuk yang rumah tangga kan juga sambungan pipanya untuk beberapa wilayah sudah sesuai target, tetapi ada beberapa wilayah yang sedang ongoing project saya kira, dan volumenya tidak terlalu besar Pak. Kalaupun rumah tangganya nanti sudah masif, ya volumenya mungkin hanya sekian persen dari yang selama ini dialokasikan untuk power begitu Pak. Iya, ini energi paling bersih di antara fosil. Itu sebetulnya toleransi internasional terhadap gas ini bagaimana? Artinya kalau kita Indonesia kan punya masalah besar dengan workforce ya, tenaga kerja kita besar, industri kita baru bertumbuh, ekonomi juga kita, PDB juga $4.000 per kapita, tapi turun lagi gara-gara COVID ya. Jadi kita masih sangat di bawah, kita ekonomi menengah bawah ya. Kita masih butuh energi fosil ini. Nah sebetulnya toleransi internasional terhadap gasnya bagaimana? Saya kira acceptable ya Pak, sangat diterima karena negara-negara di Uni Eropa kan juga pakai gas, sebagian besar pasokannya dari Rusia. Jadi seperti Inggris, Jerman dan lain-lain kan juga pakai gas sebagian besar Pak. Untuk Indonesia sendiri kalau kita lihat RUEN, Rencana Umum Energi Nasional berdasarkan Perpres 22 2017, di tahun 2050 pun porsi gas masih besar, masih 22%. Sementara untuk EBT targetingnya sekitar 31%. Artinya memang 22% dari 1000 MTOE itu sangat besar sekali dibandingkan yang saat ini begitu Pak Primus. Artinya ke depan pun memang masa depan energi fosilnya ada di gas. Itu baru dari sisi energi ya, belum dari sisi yang non energi, karena gas ini juga tadi seperti Pak Arief sampaikan kan bisa sebagai bahan baku pupuk, juga sebagai bahan baku di industri petrokim Pak. Jadi manfaatnya luar biasa besar. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan di depan, kalau pemerintah ingin mengembangkan gas, ya ini pilihan yang sudah tepat. Selain sebagai dalam banyak aspek kena sebetulnya Pak Primus. Jadi isu transisinya dapat, kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga dapat, nilai tambah ekonominya juga dapat. Jadi dalam banyak aspek ini sudah tepat, tinggal realisasinya. Iya. Pemirsa, kita melihat bahwa fokus kita adalah 2060 karena kita sudah komit untuk menuju zero carbon, zero net carbon emission. Nah, mana yang lebih dulu? Pasti batu bara ya, yang harus disuntik mati dulu, power plant ya. Kemudian ya gas tahun berapa? Nah, untuk membahas ini